Baiklah penonton semua, kembali lagi di Ngusik, Ngobrol Itu Asik. Nah kali ini di sebelah saya sudah ada cewek cantik, salah satu atlet Gianyar, namanya Ika. Ika ini siapa sih nama sebenarnya? Sama aslinya? Nama lengkapnya Niwayan Ika Ayuni. Niwayan Ika? Niwayan Ika Ayuni. Ayuni, oke. Asli Gianyar? Gianyar Asli Gianyar. Nah, Ika ini adalah atlet dari sepak takraw, benar ya? Benar. Masih aktif sampai sekarang? Masih. Masih aktif. Untuk takraw di Gianyar itu seperti apa sih perkembangannya? Untuk di Gianyar, kalau untuk saat ini lumayan sih. Dari kita tuh pembibitan dari SD. Oke, dari SD pembibitan. Nah, Ya. Nah, kalau Ika sendiri mulai tertarik dengan apa istilahnya sepak takraw ini dari umur berapa? dari SD kelas 4. Kelas 4 sudah mulai Sudah mulai menyukai sepak takraw. Oke, sampai sekarang. sampai sekarang. Oke. Terus sekarang masih aktif menjadi atlet. Masih. Oke. Prestasi apa saja sih yang pernah Ika raih selama menjadi atlet sepak takraw ini? Kalau untuk prestasi di Porprov ya, Porprov, ya. juara beberapa kali. Oke, Sampai saat ini masih juara. Oke, masih berarti sampai saat ini. Oke. Nah, untuk istilahnya tingkat kesulitan untuk menjadi seorang atlet menurut Ika pribadi seperti apa? Kesulitannya sih menjadi seorang atlet itu mempertahankan fisik, mempertahankan juara. Itu sih bagi Ika kesulitan. Daripada kita meraihnya, mempertahankan yang paling sulit. Susah. Oke. Nah, ini saya mau nanya ke awal karir dulu ya, istilahnya dari pertama sekali kenal cabang olahraga ini. Apakah, kan saya lihat kalau di sepak takraw itu dominannya kelenturan ya, kelenturan seperti gimnastik, seperti senam lantai. Apakah di sini istilahnya pemilihannya tersebut dari orang tersebut berbakat di gimnastik akhirnya masuk ke sepak takraw, atau orang siapa saja sebenarnya bisa bermain sepak takraw? Sebenarnya siapa saja, cuman kalau kita menjalankannya dari SD, kan masih lentur kan. Oke, ya benar. Tubuh anak SD itu masih lentur. Ya, betul. Sedangkan kalau misalnya dari SMA, agak susah. Ya, agak karena sulit. sudah mulai kaku Sudah ya. mulai kaku. Oke. Jadi bukan berarti harus lentur dulu baru ikut sepak takraw, tapi kita asah semua itu dari SD. Dari SD, kebanyakan yang mengikutinya dari SD itu kebanyakan bisa sukses sampai sekarang. Okay. Daripada yang dari SMP atau dari SMA baru mulai agak susah, agak sulit. Oke. Berarti kalau dibilang tadi sama Ika, kalau mau ikut itu setidaknya mulai dari kecil ya. Jangan remaja atau dewasa. Karena sudah tingkat kelenturan otot kita udah berbeda ya. Oke, ini info sangat penting sekali ya buat karena beda dengan olahraga yang lain, misalnya bulu tangkis, voli, sepak bola itu kan masih bisa. Kalau dari SMP itu masih bisa kan. Sedangkan sepak takraw karena memang bukan hanya dengan bola aja. Oke. Kita juga kayak smash itu kan memang perlu kelenturan. Kalau jadinya kita bertahap lah. Oke. Dengan kita mempelajari passing, kita juga harus bisa kayak latihan biar bisa lentur gitu. Kayak mencoba split mungkin ya. Split tuh. Oke. Harus split itu harus, karena kita kan di sepak takraw itu serangan itu penting kan. Smash itu penting. Kalau pengen bisa smash harus bisa split. Oke. Berarti di sini istilahnya basic senam lantai sangat kental sekali di sepak takraw ya. Bisa dibilang. Terutama tadi blok, karena banyak menggunakan teknik di kaki ya. Ya. Apa saja sih teknik-teknik di dalam sepak takraw? Kayak
kalau di volley kan ada servis. Kalau servis di sepak takraw Servis istilahnya ada apa juga. namanya? Servis juga. Apa istilahnya namanya? Tekong ya? tekong. Oh, tekong. Nama orang apa namanya? Nama yang melakukan servis itu tekong. Oh, nama yang melakukan servis Ah. itu tekong namanya. Ah. Oke. Ini pengetahuan baru buat saya pribadi ya. Tekong Oke. Nah, kalau istilahnya tadi dibilang Ika dari kecil udah suka sepak takraw dari kelas 4 tadi ya. Sampai sekarang di umur yang sudah dewasa ini masih suka sepak takraw. Nah, pada saat waktu kecil ini apa sih yang membuat Ika itu istilahnya tetap untuk mempertahankan diri menjadi atlet takraw? Apakah ada dari keluarga yang menjadi atlet sepak takraw atau apa ini? Kan biasanya kalau anak kecil itu udah ada susah berhenti beralih ke yang lain. Nah, Ika dari kelas 4 SD nih. Satu, dorongan. Dorongan. Pertama di SD-nya Ika itu wajib sepak takraw Oke, itu wajib ya, Iya, diwajibkan. sepak takraw itu wajib. Sekarang memang semua mengikuti sepak takraw, tapi kan kadang-kadang ada yang kayak udah SMP belok lagi kan. Ya, ya, ya. Tapi pas itu karena memang satu desa, memang satu desa itu aja memang mengembangkan sepak takraw. Mengembangkan ya. Iya. Terus lama-lama memang awalnya merasa bosan, pernah kayak pengen mencoba sesuatu yang lain, pernah. Cuman kayak lama-kelamaan karena satu sempat pernah ikut lomba, merasakan merasakan kayak bonus dari lomba itu, kayak lama-lama menjadi hobi. Hobi kayak ya udah nyaman lah, udah nyaman ya kita jalanin terus gitu. Terus dorongan dari pelatih juga karena semangat dari pelatih itu sangat besar sekali kan. Jadinya kita kayak terus diingetin, kayak misalnya kita nggak latihan sekali, kita dicari ke rumah. Oke. Gitu. Jadinya kita kayak nggak latihan sekali, orang tua kita dicari, dikasih tahu orang tua kita, kenapa anaknya nggak latihan kayak gini, suruh anaknya latihan. Oke, latihan kayak gitu. Oh, berarti di sini dorongan dari seorang pelatih, yang membuat juga. Ika tetap bertahan sampai sekarang ya. Wah, ini penting sekali ya kadang-kadang karena ada pelatih, enggak semua sih, ada pelatih seperti itu. Ini pelatih yang menurut saya sangat memberikan dorongan atau motivasi yang tinggi. Akhirnya Ika tetap stay. Iya. Oke. Nah, Ika di rumah berkeluarga. Apa namanya? Berapa orang saudara sih? 3. Oh, 3. Ika anak pertama. Anak pertama cewek. Anak kedua cewek. Anak kedua cewek. Oh, anak ketiga-tiganya cewek tuh. Nyari sentano. Oh, nyari sentano katanya. Ada yang minat, iya. Kalau ada yang minat nanti aja. Ya. Nah, Ika berkecimpung di atlet sepak takraw. Ini kedua adiknya ini ngikut nggak atau malah berbeda-beda? Untuk adik Ika yang kedua itu ngikut. Oh, adik yang kedua ngikut. Yang ketiga? Yang ketiga masih ragu-ragu karena dia masih SD kan. Untuk saat ini ikut, cuman belum terlihat lah untuk prestasinya keinginannya ke sana. Karena dia juga ikut nari, banyak lah masih. Belum tahu kemana, belum tahu istilahnya belum punya jati diri lah. Iya. Masih coba-coba. Oke. Nah, selain Ika tadi saya bilang adalah atlet dari sepak takraw, dulu saya pernah ngajak Ika ini ikut futsal. Futsal wanita, itu waktu itu perkembangan futsal wanita di Bali khususnya sangat minim atlet ya waktu itu. Banget. Nah, Ika ini dulu di IKIP Egeri Bali, jurusan olahraga, saya kebetulan di sana juga. Nah, saya ajaklah Ika dan teman-temannya dia untuk bergabung di tim futsal IKIP Egeri Bali untuk membela IKIP di turnamen yang ada di Jimbaran ya. Ini lucunya adalah kita langsung juara di sana. Padahal nggak latihan. Belum latihan berapa kali? Iya, latihan berapa kali. Habis itu memang awam sekali waktu itu wanita itu mengikuti futsal ya di sana. Nah, itu. Dan fakta yang menariknya adalah Ika top scorer. Top scorer. Ini, nah, yang saya ingin tanyakan,
awal sekali waktu saya ingin mengajak Ika nih ikut join di tim futsal wanita waktu itu. Apa sih yang kepikiran waktu itu? Kok mau gitu loh? Karena memang senang, memang selain sepak takraw memang Ika memang senang ke dulunya kan jarang ada futsal kan, sepak bola dulunya. Ya, sepak bola. Ika tuh dari kecil memang senang sepak bola sama cowok-cowok gitu. Oke. Terus karena dimarah sama bapak kan, karena dulu nggak pernah ada sepak bola cewek. Untuk cewek ya, betul. Pokoknya dimarah kalau Ika itu ikut sepak bola. Pas kebetulan ada futsal, jadinya kan kesempatan kan. Oke. Iya, memang Ika memang sebelum bapak itu ngajak Ika ikut, memang Ika udah suka duluan. Oh, berarti emang tomboy ini dari kecil. Tomboy dari kecil sekarang Tomboy udah dari berubah. kecil. Oke, oh ternyata itu alasannya. Nah, masih sampai sekarang main futsal? Untuk sekarang udah off. Udah off. Udah off. Tapi Ika dulu pernah saya beberapa kali ketemu dia di lapangan futsal dengan timnya. Apa sih nama timnya? Pelangi FC. Pelangi FC ya, Pelangi FC. Itu juga beberapa teman-temannya waktu Iya. kita juara itu juga ada di sana ya. Ada di sana. Tapi sekarang perkembangan futsal di Bali untuk wanita itu sudah lumayan pesat. Tapi masih belum dilirik. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti dilirik. Nah, kalau seandainya nih Kak, ada yang ngajakin ke futsal, tetapi ini untuk profesionalnya, ya. Tetapi sebenarnya di sisi lain Ika masih sangat suka dengan apa namanya sepak takraw-nya. Berarti harus memilih nih. Ya, gimana nih pilihan yang cukup sulit apa cukup gampang nih? Kalau untuk saat ini, untuk sekarang, Ika tuh lebih memilih ke sepak takraw. Masih tetap sepak takraw. Sepak takraw. Karena di sana first love-nya. Iya. Kalau futsal cuman untuk istilah Balinya ngalih liang. Oh, happy. Ngalih, kalau Cuman sekedar hiburan. sama teman-teman kan, kebetulan kan teman-teman juga beda kayak berasal dari atlet. Ada Atlet yang silat, berbeda-beda. ada atlet ini atlet itu kan gitu. Jadi kita misalnya ada turnamen, kita memang kayak Have fun ikut, aja. ikut istilahnya kan misalnya bayar nih pendaftaran. Pokoknya bayar pendaftaran itu istilahnya meliliang gitu. Oke. Masalah juara, masalah nggak juara nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting kita ngumpul. Di situ ya udah senang-senang Iya, di lapangan senang-senang. aja. Karena meskipun kita atlet yang berbeda, atlet dari cabang olahraga yang berbeda, tapi kita sama-sama mempunyai hobi futsal. Oke. Gitu. Begitu Jadinya ya. turnamen kan nggak selalu ada kan untuk futsal kan. Jadinya misalnya setahun sekali ini ada. Iya. Pokoknya kesempatan banget gitu untuk kita ngumpul meskipun kita hanya latihan berapa kali, 2 kali gitu. Yang penting ya kita nyari keringat, dapat ngumpul, dapat ketawa-ketawa gitu. Oke. Kalau dapat juara mah bonus kan. Ya betul sekali Gitu sih. aja. Ya benar sekali sih. Jadi Dapat juara itu bonus. kalau memang kadang-kadang kalau kita ngejar target dan target nggak tercapai akhirnya down Iya. ya. Kalau kita udah fun, terus ternyata kita mendapatkan hasil yang di luar ekspektasi Iya, kan itu wow. anggap aja bonus ya. Nah, oh ya Kak, banyak sekali tak kemarin waktu Bali United juara nih, tak lihat foto-fotonya malah ikut di bawah sebagai pembawa apa itu kemarin sempat Oh yang itu. berapa itu ya? Berapa ya lupa Ika. U16-nya apa 16 kayaknya. ya. Tapi itu yang juara Persib ya. Ya, antara Persib kayak gini. Nggak, ini yang menjadi saya pertanyaan ini, kok bisa nongol di sana ini? Apakah Ika ini ada agensi sebagai model atau gimana sih sebenarnya? Nah, pas itu awal-awalnya kan memang sering misalnya ada Bali United bertanding di kandang, kita kan jadi istilahnya kayak protokol ya di atas di Ya, di tribun. enggak Iya, apanya di di VVIP. VVIP ya. Di sana jadi protokol kayak ngarahin tamu duduk di mana gitu. Terus pas ada apa namanya upacara penyerahan Ya, seremoninya lah ya. seremoninya di Bali. Ya. Jadinya kan mereka butuh tiga orang wanita buat nyerahin gitunya, Ya. kayak nyerahin hadiahnya gitu. Jadi pas kita memang bertiga biasanya di atas, berdua sih biasanya. Kalau ini nggak bisa, kita Yang lagi satu. diganti lagi Oke. satu gitu. Pas butuh 3 kan jadinya kita tiga-tiganya bisa. Oh, saya kira Ika di sana jadi untuk
support branding Bali United. Ada apa ini? Saya terkejut jadi ya. Nah, oh ya Kak, kembali lagi ke atletannya nih. Sebelum saya merembet ke yang lain. Oke. Untuk sampai sekarang masih jadi atlet. Masih. Ada persiapan Eh, sebelum pasca corona nih? Apa ada persiapan untuk event tertentu? ada Apa itu? PON. Oh, untuk PON. PON. Tapi sekarang diundur. Kan Karena coronanya. sebenarnya tahun ini kan bulan Ya, Oktober, bulan. terus diundur 1 tahun. Oke. 2021. Oh, berarti Ika mewakili Bali di PON nanti 2020 seharusnya Seharusnya 2020. di cabur ini. Wah, ternyata prestasinya lumayan jauh ya. Lumayan, Nah. cuman ya itu. Nah, kalau sudah masuk PON berarti kan istilahnya banyak kriteria yang dilihat pelatih ke atletnya, ke Ika. Nah, untuk menjaga kondisi nih, ya, agar tetap bisa bersaing dengan atlet-atlet muda lainnya, kita sama-sama tahu kalau sudah istilahnya grup di atletik, ya apa jadi atlet, sudah pasti cepat sekali pergantian atletnya. Nah, untuk menjaga istilahnya posisinya ikan nih biar tetap dipakai lah istilahnya di PON, biar tetap dipanggil. Kalau dipakai bahasanya nanti salah persepsi. Beda lagi. Iya, beda persepsi. Bisa dipilih lagi untuk mewakili Bali di PON nih, ada kiat-kiat nggak? Ini biar bisa di-share sama teman-teman juga atlet yang lain. Yang pasti kalau Ika sendiri sih harus konsisten sih. Apa tujuan kita? Oke. Konsisten. Kita tujuannya apa? Untuk mempertahankan. Nah, seperti yang Ika bilang tadi kan, mempertahankan itu sangat sulit. Sangat kan? susah. Ya kita tuh harus mempertahankan apa? Yang pasti memang latihan itu memang harus konsisten, memang harus terus kita ambil karena kita tahu komitmen kita apa, tujuan kita apa yang paling tertinggi. Ya memang sih untuk saat ini kan PON memang. Ya. PON. Oh, kita pengen terus ikut PON. Jadi apa yang kita lakukan? Latihan. Oke. Latihan. Untuk kondisi fisiknya nih, apakah disisipi dengan suplemen atau latihan khusus di rumah selain di tempat latihan juga? Untuk cuman vitamin aja sih. Oh, untuk itu masuk pun vitamin. karena Ika tuh terbilang nggak terlalu suka konsumsi vitamin atau apa. Jadi konsumsi vitamin itu cuman pas nggak enak badan itu aja. Kalau untuk makanan paling ya itu telur itu aja. Kalau makanan terus terang Ika tuh nggak terlalu Pilih. nggak terlalu atur, cuman tetap memang buah dan sayuran memang Oke. harus. Berarti nutrisi balance-nya tetap dijaga harus. ya. Oke. Nah, Kak, ini saya sih seharusnya nggak boleh nanya sih, tapi penonton pasti bertanya-tanya nih. Udah punya pasangan belum? Apa udah menikah, masih lajang atau gimana nih statusnya? Udah punya satu. Oh, udah punya satu, berarti belum dua ya? Ya, bercanda. Berarti udah ada punya ya, dan nggak boleh ya? DM pun nggak boleh ya? Ya. Nah, saya ingin Ika memberikan sebuah masukan untuk teman-teman atlet baru nih, yang mau awal lah istilahnya, berkecimpung di atau mencintai profesi olahraga. Apa sih, ada kiat-kiat nggak yang ingin Ika sampaikan atau motivasi atau macamnya semangat lah biar mereka itu tidak cepat patah semangat, biar kayak Ika dari SD sampai sekarang masih tetap jadi atlet. Ada tips nggak buat atlet-atlet baru mungkin? Iya, tipsnya itu sih Niat pertama, betul. niat harus ada niat. Kalau nggak ada niat ya nggak bakalan berlanjut lah gitu. Oke. Satu, niat. Terus kalau kita udah ada niat berarti pasti konsisten dalam berlatih itu pasti ada. Oke, niat pertama. Ada lagi? Apa lagi? Kayak, Dukungan orang tua kayaknya? itu pasti. Oke. Itu harus dukungan orang Berarti tua. harus ada dukungan atau lingkungan juga mendukung ya, istilahnya ya. Kayak tadi Ika bilang,
sampai pelatihnya nyari ke rumah. Itu kan berarti kan lingkungannya mendukung sekali untuk Sampai kita. sekarang pun pelatih Oh, masih sampai seperti sekarang. itu. Untuk adik-adik yang lain. Yang lain. Karena kalau udah dewasa kan udah pasti nggak perlu dicari lagi Iya. kan. Kalau emang masih pengen ikut, ya udah ikut. Datang. Kalau nggak usah dicari lagi. Iya, betul. Sedangkan kalau anak-anak kan karena masih bingung mungkin kan. Kayak pengen ikut ini, pengen ikut sepak bola. Iya. Nah, di sekolah ada marching Marching band. band, ikut itu. Ya, gitu. betul. Jadinya pelatih itu pengen kayak tetap megang atletnya biar nggak belok-belok kayak gitu. Oke. Untuk artinya untuk dikhususkan untuk yang masih kayak masih SD, masih SMP itu masih dicari sama kayak dicari sama ini, Pelatihnya. pelatihnya. Oke, ini bagus sekali ya metodenya yang dipakai. Artinya begini, sampai atlet memperhatikan siswanya, saya bilang ya, siswanya atau muridnya, itu artinya satu, pelatih ini care terhadap atletnya. Kedua, pelatih ini tidak tahu ya, berarti dia memiliki misi untuk tetap membuat bahwa Gianyar ini harus tetap ada atletnya, Pasti. ya kan? Kalau umpamanya udah nggak peduli atletnya, pelatihnya aja nggak peduli, berarti untuk apa? Iya. Ya udah tinggal seleksi aja yang mau datang untuk porprov nanti, atau apa istilahnya porprov atau pon nanti kan gitu Iya. istilahnya ya. Wah, ini berarti pelatihnya ini langka ini. Langka sekali ada pelatih seperti itu di zaman sekarang, langka sekali. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, Ika dulu kuliah di IKP Bali. Iya. Benar. Itu ngambil jurusannya keguruan. Keguruan. Oke. Ada nggak? Sekarang udah tamat nih? Udah. Udah. Keinginan untuk menjadi seorang guru ada nggak? Tapi karena sekarang masih jadi atlet nih, masih nyaman jadi atlet. Seperti yang dibilang Ika tadi itu, dia ingin masih tetap, selama dia masih bisa berjuang untuk bisa mewakili Bali, dia akan terus bertahan. Tetapi jika seandainya nikah, Ika udah nggak dipanggil lagi di PON atau di apalah, ada nggak keinginan untuk menjadi seorang guru, atau malah keinginan yang lain yang Eka ingin teruskan? Keinginan ada sebenarnya. Ya. Cuman keinginan ke hal yang lain tuh lebih besar. Contohnya pelatih. Kayak untuk pelatih cuman lebih pengen ke bisnis sih. Oh, ke bisnisnya. Ya, bisnis. Oke. Berarti ingin mengembangkan bisnis di dunia olahraga lah istilahnya. Apa bisnis yang lain ini? Kalau untuk sekarang nih bisnis yang Ika jalani nails. Oh, udah punya bisnisnya. Nails, ya. Oh, berarti untuk Terus apa namanya? nail gel. Nail, oke. Nail art. Nail art ya, ya betul. Tuh. Terus Ika juga kalau misalnya ada upacara-upacara apa, kalau ada orderan, Ika juga jual bolu, cake, Oke. yang kayak gitu. Lebih ke bisnis lah. Oh, lebih ke bisnisnya. Tapi untuk nantinya belum tahu sih. Ika memang pengen kayak biar nggak percuma sih sarjananya kan. Cuman memang kalau bisa ngejalanin keduanya. Tapi untuk saat ini Ika memang lebih ke bisnis. Bisnisnya dulu. Ya. Oke. Nah, ini pertanyaan yang terakhir tapi menarik. Ika di atlet sebagai atlet sepak takraw, tetapi punya lisensi perwasitan futsal. Ini punya lisensi loh ya, wasit futsal. Jangan macem-macem. Wasit futsal, bukan wasit sepak takraw ini. Ntar dulu saya mau nanya ini, apa maksudnya ini? Bukannya nyari lisensi atlet sepak takraw, malah nyemplungnya ke futsal. Padahal tadi dibilang udah dibahas loh ya, futsal itu sekedar hobi, tapi malah jadi punya lisensinya. Nah, pertama itu karena ngikut sih. Kecemplung. Ngikut temen. Satu, awalnya ragu-ragu, ngikut temen, dibilang, enak jadi atlet, wasit futsal. Enak, gini. Terus akhirnya kecemplung ikut. Itu pas di Denpas, pas ada di Bali kan. Pas ada di Bali, ada oke, di Bali. pelatihannya. Pelatihannya ada di Bali. Terus ikut itu pas
tahun berapa ya? 2018 kalau nggak salah. 2018. Sekarang lisensinya Ika untuk di perwasitan sudah sampai mana? Di nasional. Hah? Nasional? Bukan. AFC. Ntar dulu. AFC? Kalau Benar? nggak salah, iya. Berarti sama Karindra? Kemarin Terakhir? di Jogja. Ya, kalau Jogja udah Sama nasional. Wida, itu iya. Yang di Jogja itu kalau nggak salah itu AFC, ya AFC. AFC? Iya. Ini saya pusing ini sekarang. Banyak wasit-wasit yang di Bali, wasit-wasit futsal yang di Bali belum sampai di AFC. Ini udah AFC. Karena gini. Gimana lah, coba jelasin lah. Sebenarnya kalau nggak salah pas itu yang memang lagi membutuhkan wasit. Oke, paham. Wasit cewek. Sebenarnya banyak yang wasit cowok, banyak yang lebih lah dari kita. Tapi pas itu karena kita dilirik Ika sama Wida. Mungkin karena postur tubuh atau apa. Memang kita untuk segi pengalaman memang nggak terlalu masih, kan. Masih nol daripada yang lain, cowok. masih belajar lah Ya. istilahnya. Tapi memang yang diminta cewek, makanya kita berdua yang pas kemarin ke Jogja untuk mengikuti penyegaran di AFC. AFC, oke. Wow, ini saya entah pusing, confused atau gimana ini. Pertama dia atlet sepak takraw. Habis itu muncul di modeling di habis itu punya bisnismen. Pas si kuliah. Habis itu futsal, malah futsalnya sekarang punya lisensi AFC. Iya. Berarti kalau seandainya porprov nggak masuk di porprov, dipanggil ke wasit, berarti bisa ya? Bisa. Makanya kemarin pas porprov itu dibilang bakalan ada futsal wanita. Ya, betul. Udah bingung nih. Ika masih jadi atlet. Wida juga temen Masih Ika jadi atlet. Terus dibilang sama ada Aji namanya, Ya. bakalan ada futsal cewek. Aji dalam ya kalau nggak Aji salah. dalam. Itu udah Ika bingung banget sama Wida. Harus milih yang mana gitu. Tapi pas itu kebetulan lah Aji mengerti lah. Jadinya kita nggak dibebanin karena kita masih jadi atlet. Iya, betul. Jadi berarti istilahnya tim manajemen untuk pengurusan perwasitan ini lebih memilih untuk mengembalikan lagi pilihan kita kemana lebih bagusnya kan. Wah, ini ternyata dia ketemu orang-orang yang bagus hingga sampai di puncak karirnya sekarang. Tapi kalau misalnya udah selesai jadi atlet, ya pastinya Aji itu berharap kita itu kayak Ika sama Wida kembali ke Futsal ya istilahnya. Wasit futsal Ya, itu. betul. Kayak fokusin gitu karena kalau Ika dengar dulu ada namanya Pak siapa ya, pokoknya orang besar lah di perwasitan. Iya. Kayak apa ya, kita berdua itu dilirik banget karena apa, postur tubuh juga mereka tuh pengen kalau kita kayak jadi wasit yang pokoknya jadilah wasit. Oke. Makanya kita dilirik dari awal, makanya kita kayak didorong terus. Tapi karena kita masih jadi atlet nih, jadinya nggak bisa. Jadinya. Oke, mungkin maksudnya Ika karena wasit wanita sekarang itu masih jarang ya. Jadi akhirnya karena dia sama temennya tadi itu istilahnya pencetus awal, diinginkan untuk lebih lagi agar wasit-wasit wanita lebih banyak bermunculan, mungkin seperti itu misinya ya. Oke, dan di situ kalau tesnya kan juga lumayan kan, berat kan. Iya, betul. Ada yoyo tes juga itu yang sejenis kayak bib tes Ya. kayak gitu. Isi levelnya juga kalau pengen kalau jadi wasit AFC harus level berapa nyampe. Ya kebetulan Ika sama Wida nyampe mampu. Nah, kebetulan karena kita juga atlet kan. Ya, betul, karena masih mempertahankan fisik, daya tahan tubuh, karena itu mungkin kita nyampe. Akhirnya lolos, jadi masih sampai sekarang lisensinya ya. Masih. Wow. Cuman artinya jarang ambil kayak ada Jobnya di sana jarang, sangat jarang ya. Ini sayang berkecimpung di sepak bola sama berkecimpung di futsal aja yang udah lama. Belum pernah mengambil lisensi itu, ini udah melampaui saya, ini luar biasa sekali. Saya sangat suka dengan istilahnya teman-teman yang seperti itu, ada effort, ada keinginan, ada dorongan yang ingin lebih baik lagi.
Saya sangat suka. Makanya hari ini saya ingin undang Ika untuk ngobrol di musik saya. Musik itu ngobrol itu asik. Iya. Oke, nah seperti itu. Oke lah, baiklah Ika. Karena Ika ini nggak banyak waktunya. Sibuk sekali dia. Terima kasih udah mau hadir di acara saya, di acara musik. Mudah-mudahan jika permintaan dari ngobrol saya sama Ika bertambah, mungkin saya akan ngundang Ika lagi nih. Ya. Nah, jadi buat penonton saya, teman-teman, ada rekan-rekan yang ingin saya mengulas lagi lebih banyak, lebih dalam lagi tentang Ika, bisa tulis komennya di bawah nanti. Ya, bisa like, share dan subscribe juga agar apa yang saya lakukan bisa bermanfaat lagi untuk lebih luas, ya. Oke Ika, terima kasih udah mau hadir di acara saya. Oke, mudah-mudahan apa istilahnya ini corona cepat mereda biar bisa lagi fokus ke atletannya, bisnisnya lebih baik lagi dan tetap sehat. Ya, itu aja. Oke, baik, sekian dulu acara musik pada hari ini. Sampai jumpa di musik berikutnya dengan bintang tamu yang berbeda pula. Bye.